This is not an easy year due to pandemic. But we still stand firm and move forward to carry out our mission of service. Give yourself fully to God's word. For we know that within Him nothing is in vain. Selamat pagi jemaat sekalian. Mari kita memulai minggu ini dengan beribadah kepada Tuhan yang telah memanggil setiap kita untuk beribadah kepadanya. Mari kita datang kepadanya dengan hati yang penuh ucapan syukur dan bersuka cita. Dimanapun Anda berada, baik di Surabaya, di Indonesia maupun di luar negeri, kami menyambut dengan hangat. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah. Shalom jemaat sekalian, selamat pagi. Mari kita bersyukur kepada Allah kita. Karena Dia yang telah memanggil setiap kita untuk beribadah kepadanya. Allah yang mau berelasi dengan setiap kita. Mari di tempat kita masing-masing, kita meresponi panggilannya. Saya mengajak setiap kita bangkit berdiri. Dan berdiam diri di hadirat-Nya yang Maha Kudus.
Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita. Umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin. Mari kita bersyukur kepada Allah Sang Pencipta langit dan bumi. Kepada Juru Selamat semua bangsa. Kita naikkan pujian ini bersama-sama dengan bersuka cita. Tuhanku Yesus, Raja alam semesta, Kau Allah dan manusia. Kau ku kasihi, Kau ku hormati, sukacitaku yang kekal. Indah padang hijau, indah hutan rimba, indah mekar bersemi. Kau lebih indah, Kau lebih suci, menghibur hati yang sedih. Indah terang surya, indah terang bulan, dan bintang-bintang di langit. Jauh lebih indah terangmu Yesus dibanding semua malaikat. Juru Selamat ajaib, Juru Selamat ajaib, Tuhan semua bangsa, Kau Allah dan manusia. Hormat dan mulia, puji dan sembah sekarang selamanya bagimu. Hormat dan mulia, puji dan sembah sekarang selamanya bagimu. Kita masuk di dalam doa. Ya Tuhan, Allah kami yang maha mulia, dengan hati yang melimpah dengan syukur, kami datang ke hadirat Tuhan menaikkan pujian dan nyanyian kami kepada Allah Sang Pencipta langit dan bumi. Engkau sungguh Tuhan adalah Allah yang maha pengasih, menciptakan
menciptakan isi dunia ini, memberikan kekuasaan kepada manusia untuk mengolahnya. Engkau adalah juru selamat yang ajaib, yang layak ditinggikan dan diagungkan oleh seluruh isi dunia ini. Engkau adalah Allah yang tidak pernah tertidur, yang terus-menerus menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Dengan kasih-Mu yang begitu besar, Engkau menebus kami umat-Mu, sehingga kami dapat selamat dan menjalani hidup ini dengan penuh pengharapan, bukan dengan kekosongan dan kehampaan. Tuhan, saat ini kami merendahkan hati kami untuk terbuka, untuk telanjang di hadapan Tuhan. Engkau tahu segala pikiran, hati, dan perasaan kami yang seringkali telah melukai hati Tuhan. Kami seringkali tidak melatih badaniah kami untuk dapat terus beribadah kepada Tuhan setiap hari. Sehingga kami jatuh ke dalam tipu muslihat iblis. Tuhan, ampunilah kami. Dan kami mohon kuatkan kami, agar kami dapat berjerih payah dan berjuang dan menaruh pengharapan kami kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia. Terima kasih Tuhan. Inilah doa ucapan syukur dan pengakuan dosa kami yang kami landaskan di dalam nama Yesus Kristus, juru selamat kami yang ajaib dan hidup. Amin. Saudara sekalian, kita yang telah mengaku dosa, mari kita mengangkat jiwa kita untuk bersukacita kepada Tuhan. Mengapa? Karena Mazmur 86 ayat 5 mengatakan, sebab Engkau, ya Tuhan, baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Jemaat dipersilakan duduk. Sungguh tidak ada Allah yang seperti Engkau, ya Tuhan. Tidak ada seperti yang Engkau perbuat. Segala bangsa Kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapan Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. How great is our God. Mari bersama paduan suara cherubim dari GKA Gloria Pacar, kita bersama-sama pujikan lagu ini. How great is our God. How great is our God. How great is our God. The splendor of the King, clothed in majesty. Let all the earth rejoice, let all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide. It trembles at his voice, it trembles at his voice. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is
The lion and the lamb, the lion and the lamb, the lamb. How great is our God! Sing with me, how great is our God! And all will say, how great is our God! Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great is our God! How great is our God! Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great is our God! How great is our God! How great is our God! Sungguh Engkau adalah Allah yang besar, yang telah melakukan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Engkau adalah Allah yang benar dan hidup kami bersyukur kepadamu Tuhan. Karena Engkau yang memegang kami di setiap musim hidup kami. Baik ketika di musim hujan berkat, ataupun musim kemarau yang panjang yang melelahkan. Engkaulah yang menolong dan menghibur kami di setiap musim kami. Katakan bersama pujian ini. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan, ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu, ya Tuhan. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum,
Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalammu. Terima kasih Tuhan. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Terima kasih Tuhan, bila saat ini kami boleh memuji Tuhan. Engkau memegang kami di setiap musim kami. Ketika kami mengalami berkat Tuhan, ketika kami mengalami sukacita Tuhan, kami bersyukur Engkau yang memberikannya kepada kami. Ketika kami melewati musim kemarau, seakan-akan kami masuk ke padang gurun yang panjang yang tidak ada batasnya. Kami lelah, kami letih, kami capek Tuhan. Dan Engkau pun ada di sana. Karena Engkau yang menciptakan kami. Engkau tahu kekurangan kami dan Engkau mengampuninya dan Engkau memandang indah kami karena Yesus yang menebus kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pergumulan-pergumulan keluarga jemaat-jemaat di GKA Gloria. Engkau tahu tangisan mereka, pergumulan mereka. Tuhan yang menyapa, merangkul dan menghibur mereka satu persatu. Karena mereka adalah milik Tuhan yang Kau kasihi. Kau tidak akan membiarkan mereka terhilang. Tidak ada yang dapat menceraikan kami dari kasih Tuhan. Tidak ada. Kami bersyukur Tuhan. Kami juga bersyukur Engkau memberkati gereja kami dengan pemilihan majelis meskipun secara online. Kami sudah selesai melakukan perintah Tuhan. Dan kiranya Tuhan menolong semua majelis-majelis yang terpilih untuk hidup takut akan Tuhan, mendengar suara Tuhan. Sehingga agenda Tuhan, kehendak Tuhan akan gereja ini boleh terlaksana dengan baik dan berhasil di mata Tuhan. Berkatilah seluruh hamba Tuhan GKA Gloria. Kiranya Tuhan juga memberkati supaya setiap hamba Tuhan boleh dipakai oleh Tuhan. Menjadi perpanjangan tangan bagi Tuhan. Untuk dapat memimpin gereja dan jemaat Tuhan dekat kepada Tuhan. Dan kami terus berdoa untuk bangsa kami yang terkasih. Kiranya Tuhan tetap memberkati. Kami bersyukur Tuhan mendengar doa dan tangisan kami sehingga COVID-19 boleh ditekan. Dan kami berdoa untuk apapun badai yang ada di depan. Kiranya bangsa ini boleh dikuatkan. Dan bangsa ini diberi hikmat oleh Tuhan. Untuk mengatasi segala badai kehidupan yang ada di depan. Tuhan, inilah doa syafaat kami yang singkat. Kami naikkan dan kami bawa. Di dalam doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari setiap kita mengucapkan pengakuan iman kita. Saya ajak setiap kita untuk bangkit berdiri di tempat kita masing-masing. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara,
di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Ya Tuhan, tunjukkanlah kepada setiap kami jalan-Mu, supaya hidup kami ini sesuai dengan kebenaran-Mu. Bulatkanlah hati kami untuk takut akan nama-Mu. Kami ingin lebih dalam lagi mengenal Tuhan dan mengasihi Tuhan. Katakan bersama-sama jemaat pujian ini sebagai doa kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, secara khusus pada saat ini kita akan memikirkan mengenai satu bagian daripada firman Tuhan yang memang sesuai dengan rencana yang diberikan oleh majelis gereja dan pimpinan gereja ini, yaitu untuk kita memikirkan mengenai satu tema, jangan salah memilih prioritas. Jangan salah memilih prioritas. Dan rupanya saya dianjurkan untuk melihat dari satu bagian Alkitab yang memang tidak secara khusus saya akan uraikan khusus hanya bagian itu saja. Yaitu terambil dari Markus pasal yang ke-7. Dan sebelum kita membaca kita akan mohon pimpinan Tuhan. Bapa Surgawi, kami berterima kasih oleh karena hidup ini adalah hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Sehingga kami sudah lagi berpikir dengan pikiran-pikiran kami, mengambil keputusan dengan pertimbangan kami sendiri, tapi kami mencoba untuk berpikir dengan pikiran yang Engkau sudah sediakan bagi kami.
Dan untuk itulah kami akan dari waktu ke waktu mempersembahkan akan hal-hal yang diperkenan Tuhan dalam setiap pilihan di dalam kehidupan kami ini. Pimpin kami Tuhan, oleh karena hidup yang kompleks ini, kadang-kadang tidak memberi peluang kepada kami untuk betul-betul bisa memanifestasikan kehidupan iman kami. Dengarkan seru sembahyang kami Tuhan, oleh karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Dari Markus pasal 7 itu adalah bagian percakapan Tuhan Yesus sebetulnya dengan orang-orang Farisi. Pada suatu hari serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu. Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak terlebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu datanglah orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis? Jawab Yesus kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, orang-orang munafik. Sebab ada tertulis bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Jadi saudara, ini merupakan sesuatu percakapan yang sebetulnya cukup unik. Oleh karena apa? Oleh karena kalau kita mau berbicara secara objektif, sebetulnya pertanyaan yang kebetulan dikaitkan dengan persoalan yang saat itu ingin didiskusikan oleh orang Farisi dan kepala-kepala imam itu dengan Yesus Kristus adalah hal yang secara umum sebetulnya manusia pasti setuju. Yaitu kalau pulang dari pasar ya membersihkan badan. Ya kalau kamu mau makan ya cuci tangan. Itu bukan merupakan ajaran yang very special, strict, apalagi dikaitkan dengan ajaran agama. Meskipun kita tahu bahwa sebetulnya saat itu Tuhan itu melihat bahwa mereka bukan hanya mengembangkan aplikasi dari 10 hukum yang Tuhan berikan menjadi 613 hukum. Ternyata Tuhan di dalam bagian-bagian tertentu mengizinkan bahwa hukum-hukum itu juga berlaku. Oleh karena apa? Oleh karena Tuhan menghargai akan kehidupan di dalam balance of life. Nah, di dalam balance of life itu kadang-kadang itu Tuhan itu seolah-olah rela untuk mengosongkan diri, menyesuaikan diri dengan kemauan daripada orang-orang yang jelas-jelas memang melawan dia. Yaitu orang Farisi. Kepala-kepala imam. Sehingga kalau kita mau perhatikan di dalam Matius pasal 23 pun itu Tuhan Yesus sampai mengatakan kalimat seperti ini. Ya kan? Kamu harus menuruti segala yang diajarkan oleh orang Farisi dan kepala imam. Oleh karena diambil dari kitab Taurat Musa. Tapi jangan ikuti tingkah lakunya. Jadi sebetulnya ajaran itu sendiri meskipun kadang-kadang dikembangkan oleh akal pikiran manusia yang sebetulnya tidak completely selalu sesuai dengan kehendak dengan firman Tuhan, tetapi Tuhan ingin keep the balance. Apa yang sudah berlaku barangkali sekian ribu tahun itu supaya jangan dibongkar begitu saja. Sehingga area tertentu yang masih bisa disesuaikan dengan kebenaran firman Tuhan itu diterima. Tetapi hari ini saudara kita itu akan secara khusus itu memikirkan mengenai apa yang diberikan oleh pimpinan gereja ini sebagai tema untuk dikhotbahkan hari ini. Yaitu jangan salah memilih prioritas. Yang memang tadi kita jelas sekali melihat bahwa orang-orang Farisi dan kepala imam itu salah memilih prioritas. Dan yang menilai adalah Tuhan Yesus.
Sampai mengatakan oleh karena kamu salah memilih prioritas, sehingga kamu itu sebetulnya menjadi orang munafik. Hal yang sekunder, kamu jadikan primer. Hatimu jauh dari Tuhan. Dan kita ingat bukan, ini merupakan bukan hanya kelemahan Farisi dan kepala iman, baru Saduki sekalipun, tapi kelemahan kita semua. Saudara, di dalam suratnya Tuhan Yesus kepada jemaat di Efesus, itu 1 dari 7 surat yang dituliskan di dalam Wahyu pasal yang kedua, itu sebetulnya merupakan manifestasi daripada realita akan kemunafikan yang kita tidak sadari. Memilih akan prioritas yang keliru. Yaitu jemaat Efesus adalah jemaat yang baik. Sampai Tuhan itu memberikan pujian. Dan dia mengatakan, aku memuji engkau. Oleh karena kamu tekun dan tidak mengenal lelah. Dari 1 jemaat, kamu menjadi 7 jemaat. Berarti kamu giat sekali mengabarkan Injil. Aku memuji engkau. Engkau tidak pernah mengenal lelah. Sehingga engkau mungkin melakukan suatu discipleship yang begitu tekun. Sehingga seluruh jemaat itu tahu kalau ajaran Nikolaus yang tidak benar itu, yang sesatnya mungkin sedikit sekali, tapi tidak sesuai dengan ajaran para rasul. Langsung kamu tahu, bisa mendeteksi. Berarti ini jemaat yang sudah terlatih dengan discipleship yang baik. Aku memuji kamu. Bahkan Yesus Kristus mengatakan dalam suratnya, aku memuji engkau oleh karena apa? Engkau rela menderita oleh karena namaku. Ajaib sekali. Jadi ada jemaat yang bisa rela, betul-betul rela memikul salib oleh karena dia menjadi orang Kristen. Tetapi pujian-pujian dari Tuhan seperti ini kemudian dilanjutkan dengan satu kalimat dari Tuhan Yesus sendiri. Sayang sekali, engkau tidak mencintai aku lagi. Engkau sudah kehilangan kasihmu yang semula terhadap aku. Oleh sebab itu jika engkau tidak bertobat. Nah, ini kata-kata Tuhan. Berarti ada waktu mereka tadinya sungguh setia memilih prioritas yang tepat. Tapi prioritas yang tepat itu dengan berjalannya waktu sudah menggeser mereka dan bahkan menjebak mereka, membelenggu mereka, akhirnya diperbudak seolah-olah mereka itu menjalankan apa yang Tuhan kehendaki. Padahal semua tingkah laku agamawi yang baik itu adalah merupakan kesempatan untuk mendemonstrasikan hubungan pribadi. Berarti untuk mendemonstrasikan cintanya mereka kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi justru yang menjadi esensi, yang menjadi prioritas ini bisa hilang. Jadi saudara perlu sekali kita itu belajar untuk bisa memilih prioritas yang tepat. Tetapi di dalam kehidupan ini, ternyata prioritas itu tidak mudah untuk begitu saja kita pilih. Kita percaya sebagai orang Kristen kita adalah milik Tuhan. Dalam 1 Korintus pasal 6 disebutkan engkau sudah ditebus. Dibeli dengan harga tunai. Hidupmu bukannya milik kamu lagi, melainkan Kristus. Sehingga seorang yang bernama Abraham Kuyper itu sampai mengatakan kalimat ini. There's not even a square inch. Satu bagian kecil in the domain of human existence. Di dalam area kehidupan manusia Kristen ini. Di mana Jesus Christ itu will not say that is mine. Nah, Yesus Kristus tidak akan mengatakan, itu milikku. Semuanya milik Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan mengatakan dengan kalimat yang tepat, if Christ is not the Lord of all, jikalau Kristus itu bukan Tuhan atas segala sesuatu, He is not the Lord at all. Dia bukan Tuhan yang sesungguhnya. Oleh karena segala sesuatu termasuk makan, minum, bahkan pada saat kita mencuci akan piring dan panci. Martin Luther mengatakan even washing pot and pan. Itu adalah worshiping to God. Sehingga hatimu, pikiranmu itu adalah untuk memuliakan Tuhan.
Jadi hidup yang seperti ini, itu adalah hidup yang sudah dianugerahkan. Dan untuk memenuhi seperti itu, Allah sudah memberikan melalui Tuhan Yesus Kristus penyertanya. Dia dikatakan bahwa kamu itu punya tubuh adalah rumah roh. Roh Kudus diam di dalam kamu. Sehingga tidak ada excuse lagi untuk kita mengatakan, saya tidak bisa. Tidak ada excuse lagi. Oleh karena Roh Kudus sudah bersama dengan kamu. Tetapi realitanya. Jadi realita kehidupan sebagai anak Tuhan. Yang sudah ditebus dengan darah Kristus. Sudah menerima kelahiran baru. Yaitu kasih karunia dari Tuhan. Ternyata tidak otomatis mengubah kita. Oleh karena apa? Nah, oleh karena kasih karunia yang Tuhan berikan. Itu masih merupakan suatu misteri. Yang belum kita alami, kita belum rasakan. Kita belum completely mengerti. Dan kondisi seperti ini Allah itu tahu. Jika Allah memberikan anugerah yang kedua yaitu iman. Supaya iman itu mengerjakan keselamatan yang sudah ada, yang sudah diberikan Tuhan di dalam diri kita. To work out salvation itu. Tetapi with fear and trembling. Berarti dengan ketakutan dan gemetar. Kenapa begitu? Filipi pasal 2 ayat 12. Oleh karena ternyata membutuhkan sekali akan keberanian untuk menyangkali diri. Keberanian untuk memikul salibnya. Keberanian untuk menurut completely apa yang Tuhan mau. Di tengah kadang-kadang pikiran perasaan kita yang tidak memungkinkan. Saudara saya seringkali berjumpa dengan orang-orang yang jelas-jelas mengerti. Dan sebetulnya yang Tuhan tuntut pun juga tidak terlalu sulit, juga tidak. Tetap juga tidak mau. Ada seorang dokter spesialis. Dia seorang dokter yang lulusan daripada satu universitas yang top di Amerika. Dan kembali ke Indonesia menjadi satu spesialis X. Saya tidak akan sebutkan. Nanti saudara ingin tahu siapa dia. Dia laku sekali. Prakteknya kadang-kadang sampai jam 11 malam. Saudara. Tiap hari. Luar biasa. Dia diundang untuk menjadi speaker di beberapa sekolah terkenal. Bahkan di Amerika juga. Sampai ke Australia segala. Dia bangga sekali. Masuk ke office-nya itu penuh dengan penghargaan luar biasa. Pada suatu hari dia ketahuan kalau anaknya laki-laki yang pertama itu terjerat narkoba. Dan bukan hanya terjerat narkoba seperti biasa anak-anak yang suka coba-coba. Dia sampai menjadi distributor, diam-diam. Dia menjadi penjual narkoba, bayangin. Nah, ketika ditangkap, dia dipenjara itu 2 tahun. Sulit sekali untuk mengeluarkannya. Nah, sekarang sudah keluar anak itu. Lalu, di dalam percakapan, saya merasa sungguh. Seorang anak yang masih muda, yang belum sampai 30 tahun usianya. Cry for help. Menginginkan sekali cinta kasih dari ayah ibu. Yang selalu sibuk. Sehingga dia merasa dirinya empty, kosong. Jika saya ngomong dengan papanya. Apakah mungkin? You praktek sore itu sampai jam 7 saja. Apakah mungkin? Setiap minggu ada 1 hari kosong khusus. Di mana kamu rebuild the family. Tidak usah dipikirkan sulit-sulit. Kamu adakan spesial waktu aja. Spesial waktu. Barangkali 1 jam. Untuk menemani anakmu. Tidak selalu 1 jam itu kamu mengkuliahi dia. Justru jangan mengkuliahi dia. Just ngikut aja bersama dengan dia. Dia mau ngajak berenang. Dia mau ngajak makan sesuatu. Atau minum kopi. Temani. Saya tanya apa terlalu sulit. Dia mikir. Dokter spesialis ini mikir. Saudara.
Dan dia mengatakan, Bapak tidak tahu kesibukan saya. Mana mungkin saya melakukan itu? Mana mungkin? Saya jadwalnya itu sudah sampai tahun depan. Waduh, kok jawaban kayak gini, saya mengatakan. Lalu dia mengatakan, Bapak Pendeta tolong bantu saya. Carikan pembina untuk anak saya. Rehabilitasi yang memang sesuai dengan kebutuhan anak saya. Tapi dengan kata lain dia mau ngomong apa? Jangan libatkan saya. Saudara, memilih prioritas itu kadang-kadang membutuhkan suatu penyangkalan diri. Keberanian mengubah sistem hidup. Berani membayar harga. Meskipun sebetulnya Tuhan tidak menuntut harga terlalu mahal, saudara. Kadang-kadang cuma nama, popularitas, dikurangi sedikit. Untuk hal yang seperti itu pun, saudara, banyak orang tidak rela. Saya akan turunkan sedikit ya. Saya menjumpai satu keluarga yang terus bertengkar. Suaminya itu ketahuan selingkuh, saudara. Melalui suatu proses percakapan sampai 3-4 kali pertemuan. Sederhana sekali. Saya cuma minta dengan sangat. Untuk memulai mencipta suatu sistem kebersamaan di rumah. Saya cuma ngomong, apakah bisa dalam 1 minggu ke depan ini, setiap malam kalian makan malam itu bersama-sama. Dan ingat, pada saat bersama-sama makan, apakah bisa kalian membaca 1 ayat, lalu dibicarakan bersama-sama. Lalu meminta pertolongan Tuhan, supaya kalian itu bisa mulai mengatakan apa yang kami pikirkan dan rasakan. Khususnya mengenai ayat itu. Nah, saya tanya, apakah itu too much? Suaminya memandang istrinya, istrinya memandang suaminya. Mereka mengatakan, ya saya akan coba. 2 minggu kemudian kita ketemu lagi. Saya tanya, apa yang sudah terjadi? Apa kamu sudah mulai setiap malam itu makan bersama-sama? Mereka berdiam. Istrinya mulai mengatakan, kami kalau buka toko itu kadang-kadang kan sampai jam 10. Pernah 1 kali, yaitu kami lakukan, tetapi kemudian kami malah bertengkar. Oleh karena saya minta dia itu yang mulai baca Alkitab, dia tidak mau. Waduh. Saya sudah ingatkan. Apakah mau? Jikalau ini merupakan kebutuhan seluruh keluarga, supaya kalian itu adakan waktu spesial untuk makan bersama. Untuk makan bersama. Membaca 1 ayat. Lalu masing-masing silakan ngomong apa yang kalian pikirkan. Rasakan mengenai ayat itu. Memilih prioritas. Itu bukan masalah yang sederhana seperti membalikkan telapak tangan. Oleh karena kita ternyata sudah terbelenggu dengan sistem pola pikir, kebiasaan, perasaan dengan kerja-kerja tertentu. Ada banyak orang yang lahir daripada keluarga yang memang modalnya kecil sekali. Orang tua banyak bertengkar. Tidak pernah memperlakukan anaknya secara personal. Sehingga kebutuhan primer dari anak itu mulai lahir. Usia 2-3 tahun, 3-4 tahun, 4-5 tahun. Seringkali ada area-area yang hilang. Bayangkan. Kalau 0-2 tahun, seorang anak itu mendapatkan kebutuhan primernya. Yaitu kasih yang bisa dinikmati. Belayan, pelukan dari ayah dan ibu yang bisa dinikmati.
Suasana Roma yang aman, damai, sejahtera. Usia 0-2 tahun anak belum berpikir seperti kita. Tetapi membentuk pola-pola. Yaitu responnya terhadap manusia. Kalau kedua orang tua bertengkar, seringkali omongannya tidak enak didengar. Bahkan merasa terganggu kalau anak itu bangun barangkali jam 2 pagi. Caranya mengganti popok. Caranya memberikan air susu dengan kasar dan bukan dengan cinta kasih. Maka anak itu membuat reaksi, pola emosi tertentu. Yaitu apa? Saya tidak suka manusia. Oleh karena manusia pertama yang hadir dalam hidup saya, yaitu mama saya, setiap kali dekat itu aku merasa takut. Aku merasa gelisah. Permulaan daripada munculnya jiwa yang namanya mistrust. Yang membuat jiwa manusia ini terus gelisah. Ada sesuatu yang kurang. Dia sulit sekali bisa berterima kasih atas kebaikan orang lain. Jadi saudara bisa membayangkan. Jikalau seorang manusia modalnya dari usia 0 sampai 2 tahun aja sudah tidak punya modal untuk bisa mempercayai orang, untuk bisa ingin dekat dengan orang. Bagaimana dia kemudian di dalam hidupnya? Hidupnya itu akan dikuasai oleh dorongan-dorongan insting. Yang disebutkan oleh Freud, Sigmund Freud, sebagai death instinct. Insting kematian, oleh karena insting ini menghancurkan. Dia tidak bisa memilih prioritas yang bisa membangun anaknya, membangun istrinya, membangun suaminya, membangun orang lain, membahagiakan akan orang lain. Dia terus mau menyerap, merasa dirugikan, merasa tidak terima, ingin menghukum. Nah, saudara bisa membayangkan. Saya belum bisa teruskan ke beberapa area. Bagaimana dengan 2-3 tahun? Bagaimana dengan 3-4 tahun? Waduh, saudara. Jadi ini manusia itu kompleks. Pada saat kita mau memilih priority. Kadang-kadang kita ini ternyata tidak mempunyai bekal. Ada banyak orang ingin sekali mengasihi Tuhan. Dari mulut, pikirannya tahu. Itu seharusnya yang terbaik. Tapi dia lahir, dibesarkan dalam keluarga yang tidak membekali dirinya untuk bisa mengasihi Allah. Loh, apa itu? Saudara J.B. Phillips itu di dalam bukunya, Your God is too small. Dia mengatakan ada puluhan konsep mengenai Allah yang keliru. Yang tanpa sengaja sudah diwariskan orang tua pada anak-anaknya. Ya, kadang-kadang anak itu menjumpai orang tua yang baik sekali. Anak itu tahu persis. Papa mamanya itu maksudnya baik. Tapi aku capek mengikut kemauannya. Oleh karena sejak kecil papa mamanya itu inginkan anaknya berhasil. Sehingga apa? Terus menerus diberikan les ini, les itu. Habis pulang sekolah masih les ini, les itu. Supaya apa? Supaya punya achievement. Keberhasilan. Tapi orang tua tidak sadar. Di dalam jiwa anak ini sudah terbentuk pola tertentu. Yaitu orang tua yang mengasihi aku pun. Meskipun maksudnya baik. Tapi aku capek ngikut dia. Ini nanti menjadi dewasa, dia menjadi orang Kristen. Meskipun tahu, Tuhan Yesus mati untuk aku. Allah itu mengasihi aku. Tapi ikut Tuhan itu capek. Oleh karena apa? Tuhan mirip papaku, mirip mamaku. Yang selalu menuntut aku lebih daripada kemampuanku. Aku mau nurut dia sampai di sini, dia naik lagi. Sampai di sini, naik lagi dia. Tidak pernah Tuhan itu terpuaskan. Sehingga orang seperti ini menjadi orang Kristen pun. Meskipun tahu mau memilih yang prioritas. Dia tetap tidak memilihnya. Oleh karena apa? Oleh karena dia sudah capek. Tidak mau berjuang hidup ini.
Tidak bisa diatur oleh Allah yang selalu menginginkan kebenarannya, disiplinnya, ya kan? Firman-Nya itu harus diterima dengan sempurna. Sulit sekali bagi kita. Jadi saudara, pada saat kita itu berpikir mengenai jangan salah pilih prioritas. Kita yang pertama kenal diri kita sendiri. Sehingga oleh karena kita kenal diri kita sendiri, seharusnya kita tahu kita bisa apa tidak bisa. Mampu apa tidak mampu. Sama seperti yang Tuhan katakan kepada orang Farisi itu. Kamu munafik. Oleh karena kamu merasa kamu benar di dalam ketidakmampuanmu. Seharusnya kamu jujur dan mengatakan kejujuran bahwa kamu tidak mampu. Dan Tuhan akan help. Sama seperti bapak yang anaknya dirasuk setan itu. Di Markus pasal yang ke-10 itu mengatakan apa? Tuhan jikalau bisa, engkau pasti bisa menyembuhkan anakku. Yesus mengatakan, kenapa kamu mengatakan kalau aku bisa? Oh, tiba-tiba dia sadar. Aku percaya, engkau pasti bisa Tuhan. Tapi dia sadar lagi. Oleh karena dia ragu-ragu. Ampuni aku yang kurang percaya. Aku tidak begitu sure. Ampuni aku. Jadi ini suatu kejujuran bahwa kita tidak mampu untuk memilih prioritas yang Tuhan sediakan. Tapi kita itu cry for help. Kita meminta pertolongan Tuhan. Dan saudara, kita mengenal akan rasul besar yaitu Petrus. Petrus itu berkali-kali itu menyadari dirinya tidak bisa. Dalam Lukas pasal yang ke-5, ketika dia itu menjumpai bahwa dia itu meragukan Yesus. Dan ternyata Yesus yang dia ikuti itu bisa melakukan segala sesuatu yang impossible bagi dia. Yang sudah semalaman sesuai dengan pengalamannya sebagai seorang nelayan puluhan tahun. Dia tidak mendapatkan apa-apa. Tapi Yesus mengatakan, tebarkanlah jalanmu sekali lagi. Dia mengatakan, Tuhan, semalam-malaman aku sudah mencoba loh. Tapi oleh karena engkau yang suruh, ya aku akan coba lagi. Ternyata mendapatkan begitu banyak ikan. Dia sadar sekali. Tuhan, tinggalkan aku. Aku tidak berlayak untuk menjadi muridmu. Jadi ini orang itu mengerti sekali kelemahannya. Dan tahu kadang-kadang dia harus memilih prioritas dan ternyata dia tidak mampu. Di dalam Matius pasal yang ke-16, Yesus bertanya itu kepada murid-muridnya mengenai apa kata orang, siapa sebetulnya anak manusia ini? Mereka mengatakan Elia. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Menurut katamu siapa aku? Simon cepat sekali mengatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus mengatakan, berbahagialah engkau Simon Petrus. Oleh karena yang ngomong ini bukan engkau sendiri. Roh Bapakku. Berbahagialah engkau. Oleh karena roh Bapakku menuntun lidahmu, pikiranmu, hatimu mengatakan kebenaran. Di atas iman yang anugerah ini, aku akan membangun akan gerejaku. Tidak ada alam maut, kuasa apapun juga yang bisa menghambat, bisa merusak gerejaku. Tapi beberapa menit kemudian, sambil jalan mungkin Yesus mulai ngomong, anak manusia ini dalam perjalanan ke Yerusalem akan ditangkap, disesah, diadili, dianiaya dan dibunuh sampai mati. Tiba-tiba Simon Petrus menarik Yesus ke pinggir. Dengan sopan loh. Tetapi dia ingin supaya bicara personal. Dari hatinya yang terdalam. Hati nuraninya yang mencintai Yesus. Dia mengatakan apa? Tuhan,
Jangan sekali-kali itu terjadi padamu. Yesus mengatakan apa kepada Simon Petrus? Enyahlah dari depanku. Iblis, kamu hanya berpikir dengan pikiran manusia. Bayangin. Memilih prioritas. Sampai kepada hati nurani pun kadang-kadang fail. Hati nurani ingin mencintai Yesus. Tetapi secara personal. Kekuatan natural. Ternyata tidak bisa. Ada momentum-momentum tertentu. Kita tidak mungkin memilih itu. Prioritas. Kecuali Roh Kudus menolong kita. Dengan kesadaran seperti itu, Petrus mengulang lagi kesalahan lagi dengan mengkhianati Yesus sampai ketiga kalinya. Sehingga dia tahu, tidak mungkin. Tidak ada satu orang pun yang bisa memilih prioritas yang tepat all the time. Hanya Roh Kudus yang memimpin. Makanya di dalam suratnya yang kedua, dia mengatakan kalimat seperti ini. Iman yang sudah Tuhan anugerahkan. Untuk aku bisa mengalami keselamatan yang dia anugerahkan itu pun. Ternyata tidak cukup. Iman yang work out. Harus tahu. Mengerjakannya bagaimana. Makanya iman perlu ditambah dengan kebajikan. Di Yakobus itu dikatakan pasal yang kedua. Iman tanpa perbuatan. Tanpa wujud nyata. Kosong. Sehingga Petrus tahu sekali bagaimana bahwa iman ini perlu dikerjakan. Sudah merupakan gratia. Perlu ditambah dengan notisia. Yaitu pengenalan akan kebenaran firman-Nya ini. Tetapi setelah kenal kebenaran firman, iman belum menjadi wujud nyata tanpa tambahan asensia. Yaitu tekad untuk mau rely on the truth. Gratia, notisia, asensia, rely on the truth. Mau dituntun oleh firman itu. Baru aku akan mengalami experience-nya. Itulah wujud fide. Makanya fiducia. Iman itu yang sesungguhnya adalah kesatuan dari 4 aspek ini. Makanya Petrus melihat perlu anugerah Tuhan. Jadi iman tidak cukup perlu ditambah dengan kebajikan. Tetapi iman dan kebajikan pun pada saat kita sedang mengembangkan bagaimana mengaplikasikan dalam bentuk-bentuk yang baik dan diperkenan. Petrus mengatakan perlu ditambah pengetahuan. Oleh karena pengetahuan dari Tuhan itu sumber wisdom yang sejati. Jika C.S. Lewis itu pernah mengatakan virtue which is unchecked is more dangerous than blatant evil. Kebajikan. Tapi kalau tidak ada alat untuk ngecek benar salahnya, kurang tidaknya, lebih berbahaya daripada kejahatan yang terang-terangan. Jadi perlu pengetahuan. Jadi iman, mau memilihkan prioritas, perlu sekali kebajikan dari iman yang dikembangkan menjadi 4 aspek tadi. Supaya kita alami. Itu pun perlu pengetahuan. Di mana kita tuh mengerti. Kebaikan yang aku lakukan sekarang itu betul buah roh. Atau sebetulnya kebaikan natural yang aku cuma ikut-ikutan. Sama seperti jemaat di Efesus tadi. Sampai mengabarkan Injil ada buahnya. Itu hukum alam. Oleh karena aku rajin. Atau itu buah roh. Bisa mendeteksi. Itu perlu knowledge.
dari Tuhan. Tapi iman tambah kebajikan tambah pengetahuan itu pun perlu tambah lagi ketekunan. Oleh karena memelihara dan mengembangkan knowledge yang Tuhan beri, itu perlu ketekunan. Tidak satu kali. Pada saat kita mengaplikasikan sesuatu. Di dalam Matius pasal yang ke-15. Tuhan Yesus pernah menghadik orang-orang Farisi itu. Kamu munafik. Oleh karena apa? Oleh karena kamu memang diajar untuk mencintai Allah. Mencintai akan bait Allahnya. Sehingga memang ada aturan. Kamu memberi persembahan kepada bait Allah. Oke? Tapi kadang-kadang prioritasnya itu bukan itu. Kenapa kamu mengabaikan memberikan uang pada orang tuamu? Sehingga di dalam Matius pasal 15 itu disebutkan kalimat seperti ini. Segala sesuatu yang kamu punya, yang sebetulnya kamu sediakan untuk membiayai kedua orang tuamu. Kamu sekarang menemukan excuse, bukan? Saya sudah berikan semuanya itu kepada bait Allah. Sehingga kamu sekarang merasa tidak perlu lagi membiayai orang tuamu. Waduh. Tuhan mengatakan kamu munafik. Jadi pada waktu tertentu memang betul mempersembahkan uang offering untuk Tuhan. Untuk bait Allah. Untuk gereja dan pelayanan. Penting. Tapi kamu jangan memilih prioritas yang keliru. Karena ada saat-saat bahwa itu tuh menjadi sekunder. Yang lebih penting. Nah, bagaimana kamu tahu? Jikalau kamu tidak menambahkan iman dengan kebajikan. Jikalau kamu tidak menambahkan iman kebajikan dengan pengetahuan. Jikalau kamu tidak menambahkan iman kebajikan pengetahuan dengan ketekunan. Dan itu pun Petrus sadar. Memilih prioritas. Ternyata dinamis sekali. Walk with spirit. Jika dia mengatakan ketekunan itu pun harus ditambah dengan kesalehan. Yaitu kesadaran diri. Bahwa aku ini secara khusus sedang disisihkan. Dipersiapkan untuk menjadi bejana di tangan Tuhan untuk pekerjaannya. Jadi mengerti diri kita ini siapa. Baru saat itulah kasih Kristus itu mulai melimpah hadir di dalam jiwaku. Nah, oleh karena kasih Kristus mulai melimpah, aku akan dituntun memilih prioritas dalam hal apa saja. Jika segala sesuatu itu memuliakan Khaliknya. Baik makan minum, baik pelayanan pekerjaan, baik hubungan dengan orang tua, dengan anak, dengan suami, dengan istri. Apa saja. Kita akan memilih prioritas untuk God's glory. Karena Tuhan dipermuliakan melalui pemberitaan firman ini. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa Surgawi, tolong kami semua supaya sadar dan mengerti. Dan rela dituntun Roh Kudus. Kami memilih prioritas yang diperkenan Tuhan. Dalam setiap saat. Dalam segala hal. Oleh karena hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bersyukur untuk firman yang telah dibagikan kepada setiap kita. Mari kita meresponinya dengan memberikan diri kita sebagai persembahan yang hidup dan uang kita kepada Tuhan. Mari kita memberikan persembahan dengan cara scan QRIS gereja masing-masing.
mari kita bersyukur dan memuji lagu ini dengan bangkit berdiri. Kita katakan bersama-sama. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, 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 hanya itu kerinduanku. Ya Tuhan, inilah kerinduan kami, ucapan syukur kami kepadamu, Allah kami, dengan segenap hati kami untuk memuliakan nama Tuhan selama-lamanya melalui persembahan diri kami dan uang dan materi yang kami miliki serta talenta kami. Melalui diri kami ini Tuhan, kiranya Engkau memakai setiap kami dari firman yang sudah kami dengar untuk menjadi berkat bagi rekan-rekan di sekitar kami. Ajari kami untuk kembali kepada prioritas hidup kami, menjaga relasi kami dengan Tuhan. Meskipun kami tidak melihat Tuhan secara kasat mata, tetapi inilah janji kami untuk menyenangkan Tuhan, mengasihi Tuhan, dan mau hidup dekat dengan firman Tuhan dan Allah Roh Kudus yang memimpin hidup kami. Terimalah persembahan hidup kami ini dan uang yang sudah kami berikan dengan sukacita dan rasa ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa syukur persembahan ini. Amin. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat oleh Yesus Kristus, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketikanya yang esa, pohon selamat sumber
Saudaraku, mari kita bersama-sama mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan menerima berkat yang datang daripada Allah. Kiranya Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam imanmu kepada Yesus Kristus Tuhan. Kiranya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan dan sukacita, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita sampai di sini, jemaat dipersilakan duduk. Mari kita tetap menjadi pelaku firman yang setia dan menyenangkan Tuhan dalam hidup kita. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.